إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, perkara yang paling penting adalah iman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitkan iman ini dengan usaha iman. Iman itu ada kaitannya dengan usaha iman. Itu yang umumnya manusia semalekan. Ada orang yang diberi iman tanpa usaha juga ada, seperti para nabi. Tahu-tahu dikasih iman oleh Allah SWT, lahir dalam keadaan sempurna iman, sebagaimana diceritakan Nabi Isa lahir, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Baru lahir sudah mengatakan, ini Abdullah, saya ini Abdullah, hamba Allah. Ini orang yang luar biasa. Yang mulia baginda Muhammad SAW lahir itu langsung sujud, nggak ada yang ngajari, langsung. Bahkan baginda Nabi itu belum lahir itu masih di perut, itu masih di sulbi, itu sudah membaca tasbih, labbaik Allahumma labbaik. Itu orang luar biasa, para nabi, para rasul. Itu juga ada, orang begitu itu juga ada. Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ini bukan nabi, bukan rasul, masih nyusu, itu kecil, belum umur 2 tahun. Kalau Ramadan sudah puasa, nggak mau makan, nggak mau nyusu kalau Ramadan. Jadi semulaikan Allah SWT, ada saja perkara itu luar biasa, karena Allah SWT itu fa'alun lima yurid, berbuat apa yang Allah mau, enggak dibatasi oleh siapa saja. Dialah yang membuat batasan, makhluk tidak bisa membatasi Allah. Dialah yang membuat aturan, aturan tidak bisa membatasi Allah. Tetapi untuk manusia secara umum itu tertibnya iman itu dengan usaha. Tapi usaha ini pun tanpa pertolongan Allah juga nggak bisa. Dengan pertolongan Allah manusia bisa berusaha, dengan pertolongan Allah pula hasilnya usaha. Sebab dari Allah, hasilnya juga dari Allah. Kullun min indillah, semuanya hakikatnya dari Allah. La ilaha illallah. Namun Allah SWT, kalau usaha iman ini istiqomah, maka dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, iman ini akan istiqomah. Kalau usaha iman ini meningkat, maka iman akan meningkat.
Kalau usaha iman ini merosot, ya iman akan merosot. Begitu tertib Allah untuk manusia ini. Maka kita ini sekarang harus fikir sungguh-sungguh bagaimana kita ini istiqomah dalam usaha iman. Meningkat terus dalam usaha iman sehingga kita mati dalam keadaan usaha iman yang terus meningkat. Insyaallah malaikat. Usaha iman ini pertama kali adalah usaha dakwah. Dakwah ini ada kaitannya dengan iman. Maka harus kita biasakan kita ini dalam suasana dakwah. Nah, orang ini kalau jauh dari suasana dakwah, nanti dia ini akan lalai walaupun dia ini hebatnya bagaimana. Kayak ceritanya putranya Nabi Adam, namanya Qabil. Waktu itu di dunia yang ada cuman satu Nabi Adam, istrinya Siti Hawa, terus anaknya dua, Qabil, Habil yang laki-laki, yang perempuan dua, 6. Ini penduduk dunia ini cuma 6 saja waktu itu, sepi dunia. Itu mbah kita itu asalnya 6 itu. Maka orang 6 ini semua dalam keadaan imannya baik, amalnya baik semuanya. Tapi kemudian setan itu usaha bagaimana ini supaya anak cucu Adam ini rusak. Tidak ada jalan untuk merusak ini anak cucu Adam kecuali bagaimana anak-anaknya Nabi Adam ini dijauhkan dari suasana agama yang ada di rumahnya Nabi Adam itu. Bagaimana supaya jauh? Dibikin tengkar dulu. Qabil Habil bertengkar gara-gara iri. Kemudian Qabil telah membunuh Habil. Setelah Qabil membunuh Habil, nggak berani pulang, minggat. Ya, setelah minggat dimakan sama setan, terus meninggalkan agama. Ini cerita manusia pertama yang meninggalkan agama karena apa? Ini anak langsung Nabi Adam. Karena berpisah dari suasana agama, suasana dakwah, suasana ruhaniyah yang ada di dalam rumahnya Nabiullah Adam alaihissalam. Maka kita ini senantiasa usaha dalam suasana dakwah, suasana agama. Kita buat suasana dakwah, suasana agama itu di rumah kita, di masjid kita, di mana saja kita berada. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, benteng yang terbesar bagi umat Islam adalah dakwah. Karena dengan dakwah ini Allah akan datangkan pertolongannya. Kalau Allah menolong, sudah. Walaupun menghadapi musuh bagaimana setan, jin, demit, orang kafir, Yahudi, Nasrani, kalau Allah tolong enggak apa-apa. Allah akan tolong umat ini kalau umat ini nolong agama. Nolong agama itu bagaimana?
mulainya nolong agama itu dengan dakwah. Dakwah ini penting apa enggak sama kan? Jadi kalau kita ini tidak dalam dakwah, itu ibaratnya itu keluar dari benteng, sedangkan musuh nggak karu-karuan banyaknya, kita nggak punya benteng, udah ketangkep, keries, mampus.